Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NPM 009 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat pengguna media sosial. Media sosial mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi di masa pandemi COVID-19 dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik terhadap masalah kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat menjadi tujuan dari penelitian ini. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat sudah terbiasa menggunakan media sosial yang berbasis teknologi karena memiliki karakter fleksibel dan berorientasi interaktif serta berfungsi baik secara individu, kelompok, maupun umum atau publik. Di samping gadget, masyarakat sudah terbiasa dengan work from home, pembelajaran online dengan menggunakan media sosial. Media sosial sebagai sarana penyebaran informasi mempunyai sisi positif dan sisi negatif yang mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Di dalam tinjauan literatur, penggunaan media sosial sebagai variabel X dari penelitian Zhao 2020 yang berjudul Social Media Use and Mental Health During the COVID-19. Ditemukan bahwa penggunaan media sosial di masa pandemi COVID-19 lebih tinggi dan berdampak pada kesehatan mental. Lalu kecemasan sebagai variabel Y. Kecenderungan menggunakan media sosial sebagai media informasi di masa pandemi COVID-19 berpengaruh lebih tinggi terhadap kesehatan mental yang dapat menimbulkan kecemasan dalam menanggapi pandemi COVID yang sedang terjadi saat ini. Lalu pengaruh negatif sebagai variabel Z. Infodemic COVID-19 di media sosial banyak sekali memuat berita-berita yang bersifat misinformasi dan disinformasi. Dan berikut dapat dilihat model penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian. Populasi di dalam penelitian ini meliputi masyarakat Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran, pengguna media sosial. Sampel. Untuk kepentingan data penelitian ini, sampel yang akan diteliti berjumlah 100 responden. Jumlah tersebut didapatkan dari hasil perhitungan di dalam G-Power. Teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability dengan metode convenience sampling. Teknik ini mengandalkan responden dari orang-orang yang bersedia menjadi bagian dari sampel penelitian. Kemudian alat pengukuran. Peneliti menggunakan alat pengukuran skala Likert sebagai pengukuran dari pertanyaan berupa pernyataan, yaitu sangat tidak setuju diberi poin 1, tidak setuju diberi poin 2, netral diberi poin 3, setuju diberi poin 4, dan sangat setuju diberi poin 5. Kemudian rencana analisis statistik. Data dari hasil penyebaran kuesioner online kemudian akan diolah menggunakan teknik analisis validitas dan reliabilitas data terlebih dahulu. Kemudian setelah data dapat dibuktikan signifikan, langkah selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan cara menganalisis variabel mediator yang disebut proses V4.0 yang dibuat oleh Andrew F. Hayes di SPSS yang dapat diinstal di SPSS. Keunggulan dari proses ini hanya perlu melakukan satu kali analisis untuk melihat efek mediasi. Selain itu, proses juga digunakan untuk membuat model yang lebih kompleks dengan variabel mediator lebih dari satu. Kemudian, peneliti juga melakukan uji di dalam JASP. Uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas di atas, ketiga variabel dapat dikatakan sebagai variabel yang valid. Variabel X memiliki angka sebesar 0,7 dan 0,6 pada komponen 3. Hal ini berarti variabel X adalah variabel yang valid karena memiliki angka di atas 0,5. Variabel Y memiliki angka sebesar 0,8 dan 0,567 pada komponen 1. Hal ini berarti variabel Y adalah variabel yang valid karena memiliki angka di atas 0,5. Kemudian variabel Z memiliki angka sebesar 0,6, 0,7, dan 0,8 pada komponen 2. Hal ini berarti variabel Z adalah variabel yang valid karena memiliki angka di atas 0,5. Uji reliabilitas. Sujarwani 2014 memaparkan bahwa
Uji reliabilitas dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Namun apabila nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka kuesioner dapat dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliable. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas pada data variabel X, Y, Z, nilai variabel pada ketiganya berada di atas 0,6. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel X memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,648. Variabel Y memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,754 dan variabel Z memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,776. Dari ketiga variabel tersebut dapat dikatakan variabel yang reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,6. Dan berikut tabel regresi mediasi. Berdasarkan hasil uji proses V4.0 by Andrew F. Hayes, nilai konstan dalam pengaruh negatif sebesar 2651 dengan standar error 369 dan memiliki nilai p-values 001. Variabel X ke Z memiliki nilai koefisien 332 dan standar error memiliki nilai sebesar 092 dengan p-values 001 dan memiliki nilai R square 110 dan mean square error dengan nilai 615 dan juga memiliki p-values 001 atau signifikan. Nilai konstan dalam kecemasan sebesar 1950 dengan standar error sebesar 347 dan memiliki p-values 001. Variabel X ke Y memiliki nilai koefisien 115 dengan standar error 075 dan nilai p-values tidak signifikan atau memiliki nilai di atas 0,5. Pada variabel Z ke Y memiliki nilai koefisien sebesar 440 dengan nilai standar error 075 dan nilai p-values 001. Memiliki R square sebesar 315 dengan mean square error sebesar 364 dan juga memiliki nilai p-values 001 atau signifikan. Diketahui bahwa indirect effect memiliki nilai efek 146 dan standar error 056 dengan confidence interval atau CI 95%, nilai LLCI sebesar 054 dan nilai ULCI sebesar 265. Atau dapat dikatakan tidak signifikan karena terdapat nilai negatif atau diawali angka 0 pada nilai LLCI-nya. Dan diketahui juga bahwa total efek memiliki nilai efek 261 dan standar error 081 dengan confidence interval atau CI 95%, nilai LLCI sebesar 100 dan nilai ULCI sebesar 422. Atau dapat dikatakan signifikan karena tidak diawali dengan angka 0. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh media sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat pengguna media sosial dengan motivasi variabel masyarakat Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan analisis regresi mediasi proses V4.0 by Andrew F. Hayes di SPSS dan analisis jalur EJASP. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil uji H1 menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan. Berarti pengguna media sosial tidak berpengaruh terhadap kecemasan. Kemudian hasil uji H2 menyatakan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan. Berarti penggunaan media sosial berkorelasi dengan pengaruh negatif. Kemudian yang ketiga, hasil uji H3 menyatakan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan. Berarti pengaruh negatif dapat menimbulkan kecemasan. Kemudian yang keempat, hasil uji H4 menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan. Berarti tidak ada pengaruh antara penggunaan media sosial dengan kecemasan yang dimediasi oleh pengaruh negatif. Sekian presentasi penelitian saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.